Itu tolong Pak Adi juga menata kembali laporan itu, ya, menata kembali laporan itu sesuai dengan fokus penelitian. Saya membaca naskahnya ini, Bapak ada menuliskan di kantor KPU Sumbar, ada menuliskan di sekretariat. Ya, mungkin konsistensinya Pak Adi. Ya, itu ya hasil penelitian tunjukkan sesuai dengan fokus yang telah ada 3 fokus tadi ya, tentu terjawab di hasil penelitian, terutama di yang ketiga itu strateginya seperti apa. Bagi catatan penting bahwa dua masukan tadi itu hendak dipertanggungjawabkan. Ya, silakan mahasiswa peserta beri masukan. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi Arwan Alimin yang berbahagia. Ya, cukup menarik tadi tema penelitian yang ditulis oleh saudara Adi. Hanya saja tadi setelah saya mendengar pemaparan, ada beberapa hal yang ingin saya sarankan. Yang pertama, ini tentang strategi pengembangan SDM. Saya lihat tadi dari awal tadi saya coba ikuti, ada apa sebenarnya dengan SDM di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat. Ini yang saya tidak menemukan di awal pembahasan tadi di latar belakang. Apakah memang ada masalah di SDM di kantor KPU? Itu satu. Kemudian yang kedua, di strategi pengembangan SDM, ini hanya dijelaskan bahwa strateginya itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengendalian, tapi tidak sampai di akhir tadi saya tidak mendengar apa yang dilakukan di perencanaan, apa yang dilakukan di pengorganisasian dan pengendalian, khususnya dalam meningkatkan SDM di kantor KPU Sulawesi Barat. Ya, makasih Bapak Presiden. Ya, siapa lagi? Silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan terkait dengan beberapa paparan yang telah disampaikan oleh saudara tadi atau saudara peserta tadi. Apa sih sebenarnya yang menjadi tolak ukur saudara dalam penelitian yang sehingga sekarang sudah masuk di hasil penelitiannya seperti itu? Apa yang mau disampaikan dari hasil penelitian itu terhadap publik nanti? Artinya bukan hanya di satu instansi saja, tetapi bagaimana nanti bisa diterapkan di berbagai elemen seperti itu, Pak. Ya, jelaskan di tujuannya, manfaatnya kah? Supaya yang dimaksud itu adalah tidak jelas manfaatnya, sehingga masih beliau tanyakan itu. Ya, satu lagi. Judul dari penelitian Pak Adi tadi sebenarnya menarik karena insya Allah kan menjadi pengetahuan dan pelajaran bagi kita semua tentang bagaimana mengembangkan sumber daya manusia di sebuah lembaga. Ada kemiripan dari penanya yang pertama bahwa yang kita perdengarkan tadi adalah seputar SWOT, analisis kekuatan dan kelemahan baik internal dan eksternal dari KPU Provinsi Sulawesi Barat. Tetapi kita belum mendengarkan apa yang menjadi yang ditunggu-tunggu sebagai mungkin ya, menurut pendapat saya hasil akhir dari penelitian ini adalah adanya sebuah strategi pengembangan yang SDM yang telah dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Dan mudah-mudahan strategi itu apa yang sudah dicapai atau yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat itu bisa menjadi
contoh yang baik buat lembaga yang sama atau lembaga lain yang bisa meniru dari apa yang sudah dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Lembaga Komisi Pemilihan Umum. Makasih pimpinan sidang, mohon maaf. Ya, silakan Pak Adi, ada 3 menit. Sudah 3 menit kepada 3 orang, silakan direspon. Karena untuk peserta itu direspon segera. Kecuali nanti tim penguji direspon kemudian pada saat ujian tutup. Ya, sekarang silakan. Terima kasih pada Bapak Pak Hasan, kemudian Pak Manan dan Bapak Adam atas masukannya. Mohon maaf karena ada keterbatasan yang sangat luar biasa di forum ini sehingga saya tidak mampu menjelaskan lebih luas tadi ya, meski secara ringkas itu sudah saya paparkan di manfaat praktisnya. Kenapa kemudian saya memilih penelitian ini, judul penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang saya anggap menarik. Ya. Jadi kemudian yang kedua, kenapa kemudian amat penting pengembangan SDM di KPU secara khusus, karena kualitas mereka akan sangat menentukan penyelenggaraan pemilihan atau pemilu, karena mereka adalah penyelenggara teknis. Dan saya mungkin perlu menyampaikan di sini bahwa di KPU terdapat 2 pilar struktur yang ada. Yang pertama adalah struktur komisioner, yang kedua adalah ada struktur sekretariat. Nah, objek saya ini di sekretariat. Jadi penelitian ini saya tidak mewawancarai teman-teman komisioner, saya hanya mewawancarai atau meneliti bagaimana sekretariat ini dalam bekerja gitu selama ini, dan itu saja. Karena di luar sana ada persepsi bahwa di kantor KPU itu satu struktur, padahal sesungguhnya ada 2 struktur di sana ya, yang mana sekretariat itu bertanggung jawab kepada komisioner melalui pleno gitu. Jadi dia berbeda dengan kantor Diknas misalnya tadi atau OPD lain secara struktural gitu. Saya kira begitu Pak Adam, Pak Manan, dan Pak Hasan, bahwa esensi dari penelitian saya ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM sekretariat, karena mereka sangat menentukan kualitas pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilu yang sangat menjadi kajian menarik dan perhatian banyak orang secara berkala. Ya, karena kita apalagi ini menjelang 2024. Kemudian saya tambahkan Pak Adam bahwa dalam pengembangan kualitas itu khususnya misalnya Pak, ini kalau akan ada tahapan mulai pertengahan, kan ini pemilu 2024 akan berlangsung, tahapannya mulai tahun ini 2022 pertengahan tahun. Nah, kita akan banyak melakukan bimbingan teknis, kemudian diklat-diklat yang terkait dengan penguatan tahapan, baik bagi jajaran nanti di sekretariat maupun teman-teman ad hoc yang akan kita rekrut misalnya di kecamatan sampai di desa-desa yang jumlahnya bisa hampir ribuan. Jadi ini kenapa kemudian penting sekali meningkatkan kualitas SDM sekretariat, karena mereka akan turun ke lapangan, membintek banyak orang, ribuan orang di lapangan. Nah, kalau ini mereka tidak mampu melaksanakan tupoksinya secara baik, saya kira itu akan berpengaruh ke bawah nanti dalam teknis penyelenggaraan secara umum. Saya kira itu Pak sebentar. Terima kasih atas masukannya. Ya, memang di komunikasi akademi seperti ini kita menggunakan bahasa efektif. Ya, makanya sebenarnya sudah 10 menit itu bagi apa cukup. 10 menit bagi presenter itu sudah cukup sebenarnya. Karena kalau berbahasa efektif sudah dihitung semua kemungkinan itu, kemudian dialokasikan waktu. Ya, beda dengan di bagian-bagian lain, misalnya di DPR ya, yang penting mau putar-putar ya, muter matu lisu, yang penting mau putar-putar ya lo. Kita ini bahasa efisien dan bahasa efektif gitu ya. Ya, oke, saya kira cukup demikian. Dan kesempatan pertama 10 menit saya alokasikan untuk Ibu Dr. Wahira MPD untuk memberi masukan kepada Adi Arwan Alimin. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang Pak Adi Arwan. Selamat ya, sudah masuk ke tahap kedua.
Dan Yuk. tinggal satu langkah lagi, Anda masuk di tutup. Selamat. Baik, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan perihal perbaikan ya, masukan untuk pelaporan tesis Bapak. Yang pertama adalah itu di abstrak. Di abstrak, Pak Adi itu masih perlu ditambahkan ya, masih perlu ditambahkan hasil penelitian yang Bapak dapatkan ya. Jadi di abstrak itu berisi tujuan, metode, dan hasil. Nah, saya lihat abstraknya masih kurang. Sangat minimal sekali, ditambahkan sampai sesuai dengan aturan penulisan tesis yang ada di PPS, yaitu kurang lebih 250. Nah, ini kalau saya lihat masih 100, jadi masih sangat sedikit. Silahkan Bapak tambah sesuai dengan hasil penelitian, khususnya di hasil penelitian. Dan di metode ditambahkan apa yang Bapak lakukan, mulai dari metode dan hasil penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga di latar belakang, di bab 1, di latar belakang juga masih perlu ditambahkan ya fenomenanya, datanya. Kalau misalnya fenomenanya menurut Bapak itu begini, apa buktinya? Kalau dia bagus atau tidak bagus datanya yang memperkuat fenomena itu apa? Jadi perlu Bapak tambah di situ di latar belakang, karena di latar belakangnya ini masih umum-umum, Pak. Jadi yang khususnya yang terjadi, benang merah yang terjadi di sana itu masih perlu ditambahkan di sini. Walaupun ini sudah ada juga Bapak sudah tuliskan di akhir paragraf dari latar belakang itu, tapi menurut saya masih perlu ditambahkan tentang fenomenanya di sana, khususnya kondisi SDM-nya yang ada di sana. Ya, jadi Bapak perlu tambahkan di sini karena Bapak mungkin salah satu pelaku juga di sana, sehingga untuk menambahkan fenomena data fakta ini itu sangat bisa kita tambahkan di sini. Itu yang kedua. Yang ketiga di bab 2 di tinjauan pustaka itu masih perlu Bapak menambahkan setiap dari sub-sub tulisan, misalnya konsep dasar strategi, maka Pak Adi perlu juga menuliskan di situ, menurut Pak Adi dari beberapa teori yang Pak Adi baca tentang konsep strategi, Pak Adi itu menurut Pak Adi apa sih yang dimaksud dengan strategi? Nah, jadi analisis penulis harus hadir di dalam kajian tinjauan pustaka itu untuk mengulas kembali bahwa strategi yang dimaksud dalam penelitiannya adalah strategi tentang apa. Itu Pak Adi harus tuliskan di setiap sub-sub. Begitu juga di pengembangan dan seterusnya. Di sumber daya manusia dan seterusnya itu perlu ada di situ. Jadi kesimpulan peneliti dari beberapa teori yang dilihat dari kajian pustaka atau kajian teori yang dibaca. Lalu yang bab 3 adalah di fokus dan deskripsi fokus. Fokus sudah oke, tapi deskripsi fokusnya itu Pak Adi perlu menjelaskan apa yang mau dilihat di situ. Sub-sub mana, poin-poin apa yang Pak Adi mau lihat di dalam sub fokusnya. Jadi perlu diperjelas sub fokusnya, misalnya strategi pengembangan yang mau dilihat di situ, di KPI itu apa-apa saja yang mau Bapak lihat. Mulai dari mana? Di sini kan ada melalui pendidikan dan latihan, lalu faktor internal dan eksternalnya. Nah, faktor internalnya yang mananya itu disebutkan, lalu faktor internalnya juga disebutkan. Lalu untuk di pemaparan laporan hasil penelitian atau bab 4, itu tolong Pak Adi juga menata kembali pelaporan itu, ya, menata kembali pelaporan itu sesuai dengan fokus penelitian kita. Nah, fokus penelitian kita itu ada 3, maka Pak Adi harus memaparkan hasil penelitian sesuai dengan fokus. Fokus pertama
dari data wawancara, dari data observasi, dari data dokumentasi itu harus masuk. Karena Pak Adi menulis di metode penelitian ada 3 teknik pengumpulan datanya yang digunakan. Wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka di ketiga teknik pengumpulan data itu, instrumen itu harus ada hasilnya terlihat di dalam pemaparan hasil yang Pak Adi lakukan di bab 4. Ya, itu harus terlihat di situ wawancaranya sama siapa, apa pendapatnya dari hasil wawancara itu semuanya. Menurut Pak Adi, apa kata kunci dari hasil wawancara dari setiap sub-sub pertanyaan yang diberikan kepada responden. Itu diatur lagi kembali, Pak. Ditata lagi kembali sesuai dengan data yang Bapak miliki. Lalu juga sama di pembahasan, dibahas sesuai dengan hasil penelitian, baru kita paparkan, kita analisis dengan teori-teori yang Bapak pakai di dalam bab 2. Jadi menurut hasil penelitian rumusan, fokus rumusan pertama ini, maka sesuai dengan teori, sejalan atau tidak sejalan, itu harus dipaparkan di pembahasan. Sehingga menuju ke kesimpulan, Pak Adi perlu dipertegas diperjelas lagi hasil penelitian atau kesimpulannya perlu mencirikan bahwa hasil penelitian itu ada sesuatu yang terjadi sehingga nanti disarang apa yang terjadi itu apakah perlu perbaikan atau tidak perlu disarangkan di dalam saran. Jadi kesimpulan sesuai hasil penelitian, sarang mengikuti kesimpulan hasil penelitian. Lalu terakhir, Pak Adi harus membaca kembali pedoman panduan penulisan tesis yang kita gunakan sebagai acuan agar laporan penelitian Pak Adi itu lebih rapi, lebih cantik, dan lebih mudah dipahami oleh pembaca khususnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Tersisa 2 menit waktu Anda, jadi memanfaatkan waktu 8 menit. Terima kasih. Kesempatan berikut memperkenalkan Bapak Dr. Muhammad Diansa, MPD. Disilakan. Oke, terima kasih banyak Pak. Bapak Dr. Sulaiman Samad, MC, selaku pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Adi, ya, selamat Pak, ya, sudah masuk di tahap hasil, dan saya kira ini sebelum nanti Bapak masuk ke tahap akhir atau di ujian tutup, mungkin ada beberapa saran-saran yang bisa dipertimbangkan ya Pak, ya, untuk penyempurnaan naskah Bapak. Di abstrak Pak, ya, sama juga tadi di Pak Hajrul, saya kira perlu dituliskan tesis, kemudian nama prodinya administrasi pendidikan, ya, kemudian program pasca sarjana, dan Universitas Negeri Makassar, ya, itu Pak. Kemudian di metode itu ditambahkan Pak, apa analisis data dan proses pengumpulan datanya seperti apa Pak, ya, di abstrak itu, ya, tadi sama dengan Ibu Wahira. Kemudian ya ini English version, ya, yang dari bahasa Inggrisnya juga tidak ada Pak, nanti mungkin dilengkapi, ya, yang bahasa Inggrisnya untuk abstrak. Kemudian di prakata Pak Adi, atau di kata pengantar ya, di kata pengantar atau di prakata itu mungkin kalau saran saya di poin-poin kan Pak, ya, pakai nomor itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya supaya terlihat, ya, mulai dari Bapak Rektor, ya, kemudian Bapak Direktur, ya, kemudian pembimbing, ya, sampai turun ke Bapak, pakai poin Pak, itu supaya kelihatan lebih cantik dan lebih indah. Kemudian di latar belakang Pak Adi, ya, saya juga tidak melihat seperti apa landasan yuridisnya, ya, kemudian landasan empiriknya. Kalau secara teori ya oke lah,
Tapi di landasan yuridis dan empiris perlu dikemukakan juga Pak di latar belakangnya. Jadi berangkat dari kebijakan atau regulasinya, ya bagaimana pentingnya itu pengembangan SDM ya di di institusi pemerintah daerah ya, apa itu? Saya kira ada ada kebijakannya atau payung hukumnya. Kemudian apa dan mengapa ya, kemengapaannya perlu dilakukan pengembangan strategi pengembangan SDM di KPU Sulbar. Nah ini Pak Adi, saya membaca naskahnya ini, Bapak ada menuliskan di kantor KPU Sulbar, ada menuliskan di sekretariat, ya mungkin konsistensinya Pak Adi, ya itu saran saya saja. Kalau misalkan dituliskan di situ di kantor KPU, ya dituliskan semua sampai terakhir itu kantor KPU. Karena saya lihat bercampur-campur, ada ditulis kantor, ada ditulis sekretariat ya. Walaupun sebenarnya sama ya kita paham, cuman supaya lebih konsistensi di dalam penulisan. Kemudian di pengutipan yang dirujuk itu Pak, kalau menurut saya enggak usah ditulis nama lengkap, nama FAM-nya saja. Misalkan Rian Nugroho ditulis saja Nugroho. Enggak usah ditulis lengkap, kan sudah ada di dalam daftar pustaka. Jadi biasanya kita hanya menulis nama penggalannya saja, enggak nama FAM-nya di belakang. Ya seperti Hasibuan ya, enggak usah tulis Malayu, SP Hasibuan. Kemudian ini saya banyak yang masih teknis ya. Ini juga ada yang tidak dilengkapi tahun ya. Mungkin Pak Adi dituliskan tahunnya yang ada yang tidak dilengkapi, yang dikutip itu supaya jelas. Ini Pak di kerangka konsep ya. Saya ingin tanya Pak, ini kok ada skema pengembangan SDM di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian di bawah itu kerangka konsep ya. Nah ini yang harus dipahami Pak Adi ya. Kalau kerangka konsep itu yang membangun adalah Bapak sendiri. Nah kenapa ada skema pengembangan SDM gitu. Jadi ini seolah-olah bahwa ini konsep yang dibawa dari kantor KPU ya. Kalau saran saya hilangkan saja Pak yang tulisan skema pengembangan SDM itu, supaya yang membacanya itu tidak terjebak dengan kerangka yang Bapak tuliskan ini ya. Karena namanya kerangka konseptual itu yang mengkonstruk ini, yang membangun ini adalah Bapak ya selaku peneliti. Itu Pak ya, hilangkan aja tulisan skema itu di atas. Kemudian di bab 3 di metode penelitian Pak, saran jenis penelitiannya apa ya, jenis penelitiannya apa dan pendekatan penelitiannya, tidak dituliskan jenisnya ya. Bapak hanya menulis pendekatan penelitiannya saja. Nah, itu tidak menuliskan jenis penelitiannya, kemudian pendekatannya apa. Kemudian di jenis data, saya kira tidak perlu dituliskan data primer sekunder Pak ya. Ya diurutkan saya karena dalam riset kualitatif tidak ada primer, tidak ada sekunder, tidak ada kualifikasi begitu. Digabung saja Pak. Jadi misalkan data wawancara siapa yang diwawancarai, kemudian dokumentasi apa yang akan dikumpulkan oleh Bapak terkait dengan strategi pengembangan SDM, dan kemudian apa yang diamati gitu observasinya. Ya, kemudian ya kalimatnya lebih dioperasionalkan. Kemudian teknik analisis datanya Pak, ini saya agak bingung ini karena di teknik analisis data Bapak menuliskan ada teknik pengolahan data, ada editing, deskripsi, ada kategorisasi. Ya mungkin bisa diluruskan Pak ya, diperjelas itu. Apakah menggunakan analisis data seperti analisis data siklusnya yang digunakan oleh Maylis and Haberman ya kalau dalam riset kualitatif. Ya mungkin yang lebih operasional itu Pak, teknik pengolahan data. Kemudian pengujian keabsahan data, sebutkan jenis triangulasi yang digunakan Pak, triangulasi apa ya. Nah, teknik triangulasinya seperti itu. Kemudian analisis datanya ini yang saya sedikit juga
agak bingung ya, karena Bapak menuliskan analisis data itu metode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SWOT. Sementara SWOT itu menurut saya, ya mohon maaf Pak Adi ya, itu bukan analisis data Pak, SWOT itu ya. Namun salah satu pengambilan ya, salah satu bentuk pengambilan keputusan strategik itu. Ketika misalkan kita mau merumuskan visi misi di dalam organisasi, ya baru menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threats itu, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Tapi bukan sebagai analisis data Pak. Jadi mungkin nanti diperbaiki lagi ya Pak Adi ya. Ya, jadi SWOT itu sebenarnya adalah salah satu teknik di dalam pengambilan keputusan secara strategik. Itu Pak Adi. Kemudian itu di halaman 54 ada saya lihat tabel EVAS itu. Saya mungkin dipanjangkan ya, jangan diakronimkan. Apa itu EVAS? Kemudian itu tabelnya diadaptasi atau dirujuk dari mana Pak? Ya, tuliskan sumbernya. Karena saya lihat itu ada tabel eksternal faktor, ada bobot, ada rating, ada skor. Ya, kalau itu memang dirujuk dari buku manajemen strategik atau buku pengambilan keputusan, nah nanti dituliskan sumbernya dari mana. Ya, gitu ya. Ya, gitu Pak Adi. Kemudian di bab 4 saya tidak mendapatkan data-data wawancara. Ini Pak Adi, kalau memang di risetnya Bapak ini Bapak melakukan wawancara, mohon dimasukkan data-data wawancaranya karena itu merupakan data emik ya. Data wawancara itu data emik dan penting sekali ya. Kalau misalkan tidak, ya berarti nanti di bab 3 tidak usah dimasukkan Pak ya, pengumpulan data dengan wawancara. Hanya Bapak menggunakan lebih banyak menggunakan kajian literatur, studi literatur dan studi dokumentasi gitu. Jadi tidak usah dimasukkan wawancara karena saya baca sampai di hasil penelitian terakhir tidak ada satupun wawancara yang Bapak kutip gitu ya. Sementara di bab 3 Bapak tuliskan ya, metode pengumpulan datanya itu ada wawancara. Jadi saran saya Pak ya disesuaikan ya. Itu saja, terpulang dari karena Bapak yang tahu ini. Kalau memang ini ada wawancara, masukkan wawancara. Kalau tidak, ya hilangkan di bab 3 ya, atau disesuaikan. Itu saja. Kemudian di kesimpulan Pak Adi, coba nanti lihat rumusan masalahnya ya. Kalau rumusan masalahnya itu ada bisa menjawab, bisa terjawab di kesimpulan ya. Kesimpulan maksud saya bisa menjawab rumusan masalah atau fokus masalah atau fokus penelitiannya Pak Adi. Disesuaikan Pak ya, jangan satu ke utara, satu ke selatan, dan satu ke barat, satu ke timur gitu ya. Harus match gitu, harus runtut antara rumusan masalah dengan kesimpulan yang sudah berdasarkan temuan tentang strategi pengembangan SDM yang ada di KPU Sulawesi Barat. Ya, saya kira ini menarik ini Pak Adi ya, untuk pengembangan ini bermanfaat untuk di KPU nanti ya, untuk pengembangan organisasi, pengembangan SDM di sana. Saya kira mungkin cukup Pak dari saya. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang, saya kembalikan. Ya, makasih. Kesempatan berikut mohon perkenan Bapak Dr. Haji Ansar, MC. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Pak Adi Arwan atas ujian hasil Bapak pada hari ini. Baik. Ya, jadi saya kira untuk perbaikan semua masukan-masukan Pak Adi ya tadi Pak Ibu Dr. Wahira, Pak Ardiansa, karena nanti itu ditunjukkan pada saat ujian tutup. Ya, dan tolong diperhatikan tadi itu banyak sekali slide yang ditampilkan ya. Jadi 15 menit nanti itu 15 menit dijelaskan. Itu yang diperhatikan. Ya. Kemudian saya lihat ya kesesuaian ya. Jadi perlu diperhatikan Pak Adi, jangan ada yang muncul tiba-tiba.
Jadi ada kesesuaian mulai dari latar belakang, fokus masalah di kajian teori, kemudian metode, tadi fokus deskripsi fokus, ya sampai pada hasil dan kesimpulan. Nah, tadi saya lihat ada kesimpulannya tidak bersesuaian dengan fokus masalahnya, ya, terutama ada kesimpulan ketiga tadi itu, ya, tolong diperhatikan. Kemudian ya itu ya hasil penelitian, tunjukkan sesuai dengan fokus yang telah ada 3 fokus tadi, ya, tentu terjawab di hasil penelitian. Terutama di yang ketiga itu strateginya seperti apa. Strategi dalam pengembangan SDM itu kan ada misalnya dalam bentuk pelatihan, pendidikan, nah, tapi seperti apa itu, ya, ditunjukkan di hasil penelitian. Dan itu dinarasikan, bukan dibuat dalam pointer-pointer, ya, dinarasikan itu hasil penelitian, dibandingkan antara hasil dengan dengan kajian teori yang telah kita bangun sebelumnya. Jadi itu hasil penelitian, ya, namanya dianalisis, dibahas, pembahasan, ya, terutama di pembahasan, bukan dibuat dalam bentuk pointer-pointer seperti tadi ada pointer-pointer di hasil penelitian. Ya, saya kira itu dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan nilai-nilai dikirim ke Pak Hasan. Ya, sebagai catatan penting bahwa semua masukan tadi itu hendak dipertanggungjawabkan. Saya ulangi lagi, ini kan penting. Dan saya yakin Pak Adi telah mencatat dan harus dicatat masukan itu karena harus dipertanggungjawabkan pada ujian tutup. Ulangi, 2 tempat mempertanggungjawabkan dan menjawab pada perbaikan naskah. Ya, pada perbaikan naskah, jadi semua masukan itu tadi harus menjadi warna dalam perbaikan naskah, itu tempat 1. Yang kedua, ya, bertanggungjawabkan pada saat ujian tutup dalam bentuk presentasi. Ya, jadi tempatnya. Tapi sekali, dan harus dirujuk baik-baik, ya. Masukan penguji 1 apa, sudah diperbaiki seperti apa, dan pada halaman mana perbaikan itu. Ya, seperti itu cara kita presentasi di ujian tutup. Ya, tidak lagi latar belakang apa, putar-putar kiri kanan, tidak lagi langsung. Penguji pertama masukannya seperti apa, cara memperbaikinya di mana, seperti apa hasil perbaikannya, dan terlihat pada halaman berapa dalam naskah hasil perbaikan itu. Itu tim penguji bersepakat bahwa yang pertama, perbaiki masukan, sesuai dengan masukan, ya. Kalau sudah diperbaiki sebenarnya separuh kegelisahan dan separuh keselamatan Bapak dalam ujian tutup itu telah terjawab ketika sudah diperbaiki. Tapi kalau tidak, itu artinya kita membuat lubang pertengkaran baru, dan saya tidak tahu siapa yang akan kalah pada pertengkaran itu pada sesi terakhir dalam sebuah tunjukkannya ini semua proses. Ya, kalau sudah diperbaiki berarti persoalan sudah secara substansial telah terpenuhi, ya. Itu juga bagi peserta dalam ujian seperti ini. Ya, kadang-kala kita sendiri yang membuat ruang di mana terjadinya dalam tanda kutip pertengkaran itu. Padahal ujian tutup itu adalah ujian di mana harus bergembira. Tidak boleh ada derita, tapi kalau ada pembangkangan terhadap saran perbaikan, ya, maka pembangkangan itu adalah ciptaan kita sendiri. Yang kedua, tim penguji memberi syarat di rekomendasi untuk lanjut. Ya. Pada proses lanjut, yaitu yang dimaksud ini adalah, wah, ini juga terlalu cepat, nah hilangkan saya jadi host. Ini juga kalau perlu saya, ya jangan begitulah, karena tidak membayar dia juga kalau host orang. Saya mau memastikan mengendalikan semua ini barang, agak begitu.
Saya itu tidak pernah mau jadi pimpinan kalau bukan saya jadi host, karena saya tidak mau ada jalur yang tersakiti, dia membuat tidak lancar. Yang ketiga, maaf, saya juga agak lama resah terhadap ujian-ujian yang ada, seminar-seminar yang ada, karena kelihatannya pimpinan sidangnya itu tidak pernah ada yang mau memperlanjut proses ini. Nah, biarkan saya itu semua penguji tanpa kesadarannya, kan ini harus diingatkan tujuannya itu. Makanya maaf saya, kalau kebiasaan ini tidak terlalu membuat tidak nyaman semua, sekaligus juga menstimulasi bagaimana kita memberi saran secara efisien dengan waktu yang ada. Ya, karena masih banyak hal yang juga mau dilakukan untuk live. Jadi itu sehingga harus kita batasi semua waktu yang ada. Dan tim penguji juga mengambil kesimpulan 2 hal itu tadi ya, perbaiki semua, diberi saran untuk memperbaiki, dan tetap mengambil kesimpulan bahwa Pak Adi itu diberi kesempatan untuk melanjutkan proses ini lebih jauh itu semuanya. Makasih sekali lagi atas nama pembimbing dan penguji, pimpinan sidang juga menyampaikan terima kasih kepada tim penguji atas semua saran-saran ini. Semua saran itu adalah harus dihormati dan dihargai oleh kepada kita semua, lebih utamanya kepada calon magister kita. Karena hanya 10 menit waktu yang kita butuhkan untuk memberi saran. Tapi sejak kemarin, sejak lusa 2 hari lalu, kita telah cekoki pikiran tim penguji ini untuk membacanya. Karena kan tidak mungkin kita memberi saran tanpa membaca. Yang membaca saran itu adalah hasil akhir dari sebuah proses panjang pembacaan dan penelaan itu. Yang itu disitulah sebenarnya penghormatan tertinggi harus kita berikan kepada tim penguji. Makasih semuanya. Ya, karena ini proses untuk menjadi tomalabi, magister itu adalah satu tahapan untuk menjadi tomalabi, dan kita memberi keberkahan untuk semuanya. Ini adalah proses penghormatan, ini adalah proses untuk membuat orang lebih berharkat. Ya, sebagaimana janji Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Maaf, makasih. Kita sama-sama tutup proses ujian ini. Dan sekali lagi terima kasih dan maaf. Kita sama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.